Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas seputar kajian baru, yaitu tentang peringatan Hari Pancasila yang kita peringati pada tanggal 1 Juni kemarin. Kemudian apa sih esensi dari sebuah peringatan Pancasila? Lalu apa relevansi dari peringatan Pancasila dengan Islam? Karena kita adalah seorang Muslim, tentu saja kajian-kajian ini sangatlah penting sekali menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kita untuk memperingati Pancasila itu sendiri. Kemudian jamaah rahimakumullah, banyak sekali orang yang mempertontonkan seakan-akan Islam itu adalah kontradiksi dengan Pancasila. Kalau memang kita adalah seorang Muslim, berarti kita bukanlah seorang yang Pancasila. Atau sebaliknya, kalau memang kita Pancasila, maka kita bukanlah seorang Muslim. Mereka mengambil beberapa dasar ayat, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun. Barang siapa yang mengambil hukum selain hukum dari Allah, maka dia bukanlah seorang Muslim, atau dia adalah orang yang kafir, dia adalah seorang yang zalim, seorang yang fasik, seorang yang fajir, dan lain sebagainya. Ini memang ada di dalam ayat Al-Quran. Tapi jamaah rahimakumullah, dasar-dasar ini tidaklah menjadi aspek utama. Kemudian kita menunjuk bahwa dasar negara kita Pancasila, undang-undang kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45. Lalu kalau kita tidak mengambil Al-Quran sebagai dasar hukum kita, maka kita adalah seorang yang kafir. Tidak, bukanlah seperti itu. Kita akan menjawab satu persatu permasalahan itu. Sebelumnya, saya akan menampilkan slide di sini. Jamaah rahimakumullah, bahwa tokoh-tokoh utama yang ada di balik dari tercetusnya Pancasila, yaitu 5 dasar yang menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan keindonesiaan kita, adalah orang-orang Muslim juga. Dan mereka adalah tokoh-tokoh besar, ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang karismatik, seperti halnya Kiai Haji Wahid Hashim adalah seorang putra dari pendiri NU, kemudian Kiai Haji Agus Salim, kemudian juga Abi Kusno Cokro Sujoso. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi tonggak utama, tokoh utama dalam tercetusnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jamaah rahimakumullah, mereka itu adalah ulama yang ketika waktu sidang BUPKI, yaitu sidang sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini, memastikan bahwa nilai-nilai Islam tidaklah diabaikan dalam dasar-dasar negara yang dirumuskan di dalam Pancasila itu. Dasar-dasar itu apa? Pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa sejalan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita mengakui bahwa qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai orang Muslim, bahwa Allah itu adalah satu. Allah itu adalah Esa. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sejalan dengan prinsip akhlak manusia, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah khairukum li ahli. Baik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya orang kepada keluarganya. Kemudian juga mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Atau mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifah.
hendaklah kita memuliakan tetangga, memuliakan sesama. Ini merupakan makna kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kalian tidak dilarang untuk berbuat adil dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak mengusir kalian dan memerangi kalian. Artinya, jika memang orang-orang kafir itu tidak memerangi kita, ya, jamaah, atau tidak mengusir kita dari rumah kita, maka jangan sampai kita memeranginya atau membunuhnya, mengusik keluarganya, mengusik hartanya. Ini adalah haram hukumnya. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Memanusiakan manusia. Kita wajib berbuat adil. Kita wajib mengedepankan akhlak kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita untuk senantiasa bersatu padu, menjaga kesatuan umat Islam. Jangan sampai umat Islam itu terpecah belah satu sama lain. Iyakum bil furqah. Hati-hatilah kalian dengan perpisahan. Nah, ini at-tahaddiyat, untuk saling kuat menguatkan bahwa masalul mukmin, ya, al mukmin lil mukmin kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'd. Muslim satu dengan muslim yang lain seperti halnya bangunan yang saling kuat menguatkan. Artinya persatuan ini harus kita jaga jamaah. Kalau memang dia adalah seorang muslim, berarti dia adalah ukhuwah Islamiyah. Kita mempunyai persaudaraan dalam Islam. Ada ukhuwah wataniyah, persatuan kita dalam kenegaraan. Meskipun dia adalah seorang non-muslim, tidak boleh kita kemudian mengganggunya. Kemudian kalau lebih tinggi lagi adalah ukhuwah basyariyah. Meskipun dia adalah non-muslim dan bukanlah WNI misalkan, maka juga tidak boleh kita mengganggunya. Kenapa? Karena kita ada persaudaraan basyariah, sesama satu anak Adam, yaitu umat manusia. Inilah yang menjadi dasar utama Islam dalam persatuan Indonesia jamaah. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Islam senantiasa menganjurkan kita untuk bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka, ini zaman Rasul saja, perkara mereka itu selalu dimusyawarahkan satu sama lain. Bagaimana di zaman Rasul, Rasul yang telah dipilih oleh Allah, beliau mendapatkan wahyu langsung dari Allah, mereka saja, ya, Rasul saja bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bagaimana kita yang tidak pernah mendapatkan wahyu, ya? Ini wajib kita laksanakan. Tidak boleh kita kemudian menjadi pemimpin yang otoriter. Tidak boleh kita menekan rakyat kita. Harus berdasarkan musyawarah. Harus berdasarkan aklamasi suara. Bagaimanapun suara yang terbanyak inilah yang akan menjadi pemenang. Kita harus menghormati suara yang terbanyak itu. Kalau memang pilihan kita salah, kalah, ya, tidak boleh kemudian kita mengganggu gugat pilihan yang terbanyak atas pilihan saudara-saudara kita yang lain. Bukan berarti kemudian kita kalah, kemudian kita mengajak perang, tidak. Ini tidaklah seorang yang berdasarkan asas Islam jemaah. Yang kelima, yang terakhir ini yang saya sebutkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah mewajibkan kita untuk berbuat adil bagi seluruh manusia. Baik itu muslim ataupun non-muslim, wajib kita berbuat adil. Agar mana? Kalau kita berbuat adil, kita juga akan mendapatkan keadilan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang ingin saya sampaikan dalam kajian singkat kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas atensi dari para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.